Ustaz apanya? Ahmad, silakan. Ya, kita diskusi. Jadi tadi Bang Erben itu mengutip dari sisi bahasa, asluhu atau aslinya kiamat itu dari kata koma, Bang Erben, bukan kama. Kalau kama itu lain lagi. Jadi kalau di bahasa Arab itu memang perbedaan atau konotasi penyebutan itu mempengaruhi mana. Jadi bukan kama. Mungkin tulisan Indonesianya akhirnya dibaca kama. Jadi koma ya, koma yakumu kiamah. Jadi betul bahwa dari sisi bahasa, kiamat itu dari akar kata koma atau bangkit atau berdiri. Jadi penjelasan Quran berkaitan dengan kiamat itu cukup banyak. Bahkan apa kiamat itu bagian dari hal yang sifatnya keimanan. Orang nggak percaya adanya kiamat, maka dia dikategorikan sebagai orang yang nggak sempurna imannya. Berkaitan kenapa kemudian dalam pemahaman umat Islam justru Nabi Isa itu dibangkitkan sementara gimana tadi? Jadi kalau berkaitan dengan itu pemahaman yang pernah saya dapat, kenapa Nabi Isa nantinya dibangkitkan itu sebetulnya adalah untuk memberikan pengajaran atau pemahaman atau menunjukkan bahwa Nabi Isa itu memang sebagaimana yang kita imani itu dibangkitkan kembali untuk menyampaikan kebenarannya kayak apa, sehingga orang-orang yang sebetulnya masih ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah, itu kemudian ketika disampaikan oleh Nabi Isa itu kemudian kebenarannya menjadi sempurna gitu ya. Jadi kalau kemudian dalam Islam kita pahami bahwa Nabi Muhammad tidak pernah merubah, justru dia adalah penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, itu justru akan dilengkapi oleh apa yang langsung disampaikan oleh Nabi Isa nanti. Jadi Nabi Isa ini konteksnya adalah untuk memberikan kesaksian bahwa dalam konteks istilahnya kalau dalam ilmu ini eskatologi ya. Ini kan ngomong tentang bab eskatologi atau hari yang akan datang di kemudian hari, termasuk hari kiamat itu. Jadi substansinya adalah Nabi Isa dibangkitkan itu dalam konteks memberikan kesaksian bahwa apa yang disampaikan oleh Quran itu adalah benar adanya. Justru informasi bahwa Isa tidak pernah atau belum dimatikan tapi diangkat oleh Allah yang nantinya akan diturunkan pada saat terjadinya huru-hara atau kiamat nanti, itu justru akan menyempurnakan dan penyempurnaan penciptaan yang kemudian nanti semua akan dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin itu sedikit pengantar dan sebentar Bang Erben. Iya sebentar Bang Erben. Ada lagi Ustaz Ahmad? Sementara cukup. Pertanyaan saya tadi Pak Ustadz, karena banyak saudara-saudara Muslim mengatakan Isa kan hidup di langit, tidak mati, tapi nanti di hari kiamat Isa baru mati. Padahal hari kiamat itu hari kebangkitan. Itu yang saya tanya Pak. Jadi kenapa Isa malah mati di hari kebangkitan, sementara yang mati yang lain semua manusia justru dibangkitkan, dihidupkan kembali? Itu yang saya tanya Pak Ustadz. Jadi di yaumul kiamah nanti Ustadz. Jadi gini, oke, baik. Saya simpulkan Ustadz, afwan. Jadi menurut Bang Erben tadi, kenapa Nabi Isa alaihissalatu wassalam nanti di akhir zaman itu meninggal atau wafat, sedangkan umat manusia itu dibangkitkan di yaumul kiamah yang nanti akan dimasukkan ke padang mahsyar, yang nanti dihisab. Begitu Ustadz kurang lebihnya. Yang dimaksud ini dibangkitkannya hidup kembali gitu. Ini di nanti penantian manusia gitu. Gini Pak Ustadz, mohon maaf ya. Semua manusia di hari kiamat akan dibangkitkan. Iya, sementara paham. Nabi Isa justru mati. Nah, itu ya sama sampai hari ini. Karena sampai hari ini kan Nabi Isa kan nggak pernah mati di dalam Quran. Karena dia terangkat hidup-hidup ke langit, entah ke langit kemana, pokoknya nggak pernah mati, dia terangkat hidup-hidup. Karena dikatakan di Quran bahwa Isa itu terpujilah Isa dalam kelahiranmu, dalam kematianmu, mutawafika itu. Tapi banyak orang Muslim mengatakan mutawafika di situ nanti di akhir zaman dia akan mati. Oh, baik. Pertanyaan saya, kenapa Isa justru nanti dimatikan di akhir zaman, sedangkan semua manusia yang lain justru hidup? Karena hari kiamat itu kan hari kebangkitan. Itu maksud saya Pak Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Mungkin nanti dijawabnya kayak gini Ustadz. Afwan sekali lagi, mungkin yang dimaksud kenapa Isa itu turun nanti ya, itu kan yang dimaksud itu hari kebangkitan. Kenapa malah mati? Sedangkan manusia itu dibangkitkan. Nah, secara zahir atau secara jelas dan nyata, dibangkitkan ini menurut Islam itu jelas dan nyata, dibangkitkan ini menurut Islam itu bukan dibangkitkan ini Ustaz, bukan dibangkitkan ke hidup kembali, tetapi dibangkitkan yang dimana yang kita fahami sebagai yaumul hisab atau yaumul qiyamah, hari kebangkitan yang dimana umat muslim ini diadili gitu. Ustaz silakan tafadhol Mas Guru. Jadi ini tambahan ya.
Saya tambahkan dikit bang. Silakan dibaca surat Al-Qari'ah. Nanti ketahui itu di situ. Apa itu kiamat? Itu Baik. bahasa apa ya? Gitu aja. Baik, Silakan. terima kasih Bang Alfa. Silakan Ustaz Ahmad. Jadi Al-Qari'ah saya bacakan ya. Ini Ya, nanti dikoreksi sehafal saya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, kemudian dijelaskan apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Jadi sederhananya begini, Bang Erben, yang saya pahami ya. Nanti mudah-mudahan ada pemahaman yang lebih atau saya baru dapat ya. Yang saya pahami dari konteks hari kiamat itu sederhananya semuanya nanti ini akan dihabisi. Jadi artinya kemudian Allah menunjukkan bahwa dialah yang satu-satunya kemudian maha kekal abadi. Nah, selain Allah illa wajhu, semuanya kecuali Allah itu hancur. Jadi tidak ada satupun yang tidak hancur kecuali Allah. Dalam pengertian kiamat itu kan dipahami bahwa semuanya itu akan dihancurkan. Tidak terkecuali Nabi Isa gitu. Nabi Isa itu konteksnya itu adalah nanti menjelang hari kiamat itu akan diberikan rahmat oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga dalam konteks ini kemudian yaumul hisab, ketika semua setelah kiamat itu akhirnya nanti akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan. Jadi pada saat diberi kehidupan dulu atau saat ini kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apakah sudah berbuat ini dan itu, nanti akan dipertanggungjawabkan tidak terkecuali sampai sekecil zarroh baik dan buruk itu akan dihisab. Kira-kira begitu Ustadz yang bisa saya. Baik, terima kasih. Syukran jazakallahu ahsanal jazaa. Jadi Bang Erben, jadi nanti kelak hari kiamat ya, tatkala Nabi Isa itu turun ke muka bumi itu untuk mengajarkan kebenaran yang hakiki, yang sesungguhnya. Cermati perkataan saya, Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman nanti kepada umat muslim itu menunjukkan jalan kebenaran ya. Nah, setelah datangnya hari kiamat, nah tadi kan bicara soal perihal menjelang ya. Pahami kata menjelang yang akan datang detik-detik dan akan terjadinya kiamat. Nah, ini pasnya jadi hari kiamat. Nah, semua akan dimatikan terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk Nabi Isa. Nah, manusia dibangkitkannya bukan di dunia, tetapi yang ada di yaumul hisab atau hari kebangkitan yaumul kiamah, yang dimana nanti amal perbuatan ditimbang. Kebangkitan di sini bukan arti hidup kembali atau yang ada di dunia kayak sekarang ini, bukan ya, tetapi nanti di hari penghakiman yang dimana di akhirat nanti yang dinamakan padang mahsyar ya, bukan di dunia. Jadi Bang Erben, konteks pertanyaan tadi bukan hidup kembali manusianya, tetapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, dihakimi perbuatan amal baik dan buruknya. Nabi Isa pun sama, akan mati. Semua yang di muka bumi ini mati terkecuali Allah, yang tadi sudah dijelaskan surat Al-Qari'ah gitu. Bang Erben kiranya sudah paham? Jika misalnya sudah, kita beralih topik. Yang aku tanya itu Pak, yang aku tanyakan kan Nabi Isa kan belum pernah mati di dalam Quran. Dia naik ke langit itu toh. Terus dibilang bahwa nanti Nabi Isa itu akan mati. Contoh ini aku tunjukkan ayat Qur'annya ya. Ali Imran 55 dikatakan begini ya. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mencucikanmu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku berikan putusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Jadi hingga hari kiamat, di sini dikatakan mencucikanmu, mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Tapi kalau di dalam Maryam 33 dikatakan, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan padaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, pada hari aku dibangkitkan kembali, hidup kembali. Pertanyaan saya, kapan Isa mati? Baik, coba boleh ditanggapi Bang Erwin? Iya. Nah, itu di Maryam itu coba dibaca dulu, dan Bang Erben sudah tadi menjawabnya bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam nanti dibangkitkan kelak hari kiamat. Nah, diwafatkan setelah hari kiamat. Seperti itu penjelasan yang tadi Bang Erben sudah sampaikan, itu sudah terjawab sebenarnya. Nah, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku. Dibangkitkan nanti menjelang hari kiamat. Untuk hari kiamat jangan lo Bang. Terus Nah, matinya gini bang ya, sebentar nanti timbul debat di sini, karena di sini kan saya bilang saya nggak mau debat. Kalau misalnya abang mau debat silakan di room lain aja. Gini ya, misalnya bertanya silakan diterima dulu, jangan dibantah. Gini loh, bukan kita suruh mengimani aja, bukan, karena ini penjelasan yang sudah dijawab sebenarnya sama Bang Erben tadi. Soal kelahiran Nabi Isa ya, itu diapain tuh, coba lihat baca sebelumnya.
Coba sebelumnya itu kepadaku apa tadi itu? Ayat apa itu? Dan kesejahteraan semoga Dilimpahkan sejahtera ya pada hari pada kelahiranku, hari kelahiranku, pada hari wafatku. Wafatku ini nanti kesejahteraannya dilimpahkan setelah hari kiamat, Bang Erben. Nanti diwafatkan yang tadi dijelaskan surat Al-Qari'ah bahwasanya semua akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Bang. Nah, kapan Isanya wafat? Isa itu wafat kapan? Allahu Karim. Tadi saya sudah katakan, sebentar ya Bang Madu ya. Nanti ini apa namanya? Jadi nanti akan diwafatkan Nabi Isa itu semua manusia setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat yang tadi Bang Erben sudah sampaikan, katanya tadi ada beberapa muslim ini mengatakan bahwa Isa itu semua manusia pada hari kiamat akan mati. bukan pada hari kiamat, setelah Abang. Setelah hari kiamat. Berarti Baik. hari kiamat itu kan hari kebangkitan, yang mati hidup. Setelah hidup dimatikan lagi gitu. Bukan seperti itu konsepnya. Bagaimana? Kiamat ya, oke baik. Semoga kondusif. Saya serahkan. Saya kayak gimana ya? Ini sebenarnya tadi gini, benar Pak Bos, gini ya Pak Bos. Yaumul Qiyamah itu kan hari kebangkitan umat. Ini kan hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu apa? Yang mati itu dihidupkan. Setelah mati dihidupkan, itu kan masuk ke surga kan? Terus pertanyaan saya, Isa itu kapan matinya? Isa. baik Baher. lagi. Baher, tadi di awal orang ini kafir ini bertanya apa itu arti kiamat. Kemudian Itu dong. Muslim Ini semua. kamu. Iya, Bos. kamu kafir. Memang kamu kafir. Ini ya udah terima kasih ya kalau nggak ada jawaban. Terima kasih bro ya. Ini saya mau Oke, jawab. Oke. Baik Bang Erben. Oke, thank you ya. Ini mau dijawab. Ya, kamu kan kafir kamu ini. Terima kasih nggak apa-apa. Jadi jawabannya sudah kujawab, sudah menjawab. Iya, sudah dijawab Bang Erben menjawab. tadi. Oke, terima kasih. Iya. Tapi pertanyaan saya tadi kan hari kiamat, hari kebangkitan. Isa itu belum pernah mati sama sekali sampai hari ini. Jadi kapan Nabi Isa mati? Kalau Sebelum setelah hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Oke, Baik, Bang Madu, gimana kiranya itu tertulis? nanti sebentar Bang Boleh. Erben, Nah, tolong di mana kondusif. datanya? Oh iya, baik, dengar saya ini sebagai host, karena Pak hormati. Ustadz yang ngomong tadi itu menurut saya masih baru aku tahu. Jadi Iya, aku tanya baik. aja, silakan. Iya, dengarkan saya dulu ya, cintaku, sayangku. Gini, sebelum kita beralih kepada yang tadi itu sebenarnya udah terjawab bahwa ya di yaumul qiyamah nanti, hari kebangkitan nanti akan dibangkitkan orang-orang yang Muslim. Nah, jadi apa namanya, yang namanya yaumul qiyamah itu akan diadili semua orang. Itu makanya ada film kiamat. Tahu kan film kiamat? Itu bumi sehancur-hancurnya, manusia akan hancur tanpa terkecuali. Nabi Isa pun hancur. Siapa yang nggak hancur? Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bumi dan langit. Nah, wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah setelah hari kiamat, setelah hancurnya bumi ini. Wafat semua, kan tadi sudah dikatakan di surat Al-Qari'ah. Coba disimak kupingnya sekali lagi, Al-Qari'ah. Ya, dijelaskan bahwasanya di situ akan mati semua terkecuali Allah. Sebentar ya abangku, cintaku. Jadi udah dijelaskan bahwasanya nanti akan diwafatkan semuanya, titik. Terkecuali Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta yang mengadili kita semua. Seperti itu. Tugas Nabi Isa turun ke muka bumi ini menjelang datangnya hari kiamat, yakni dia itu mengajarkan jalan kebenaran. Yaitu yang dimana yang nanti tugasnya adalah ya, yang mohon maaf ya, orang-orang yang menyembah dia, yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan, nanti dia bakal luruskan itu di akhir hayat, dan dia melawan Dajjal. Nah, setelah dia melakukan tugas itu dari Allah Subhanahu wa taala, selesai semuanya Bang Erben. Semuanya selesai. Habis itu Nabi Isa mati gitu. Semuanya manusia mati, Nabi Isa mati, karena tadi sudah dijelaskan di Al-Qari'ah tadi. Setelah semua manusia mati terus Dia hakim yang ada namanya yaumul hisab, yaitu hari perhitungan. Yang dimana amal dan baik itu dipertimbangkan di akhirat ya, bukan di dunia. Di dunia Boleh sudah nggak? hancur. Gitu coba ya. bisa nggak dibuat tahapannya? Beratnya yang pertama Nabi Isa datang membunuh Dajjal. Baik, silakan. Oke, saya kasih ke Bang Madu ya, kiranya sebentar, berkenan. setelah itu semua manusia mati, termasuk Nabi Isa juga mati. Baik, saya yang paham itu, Bang Baru habis Erben. itu hari kebangkitan. Setelah hari bangkitan itu gimana? Bisa dijelaskan nggak kronologinya Iya, baik. secara sistematis? Kayak gimana itu? Baik. Coba? Baik. Surah berapa tadi yang semua Tahap-tahapannya. mati kecuali Allah itu di mana itu? Al-Qari'ah Bang Alfa ya. Surah berapa Iya, Al-Qari'ah? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah berapa? Al-Qari'ah sendiri. Nah, Ini Bang Madu, kiranya berkenan Bang Madu. Tahapan-tahapan Al-Qari'ah. nanti di hari menjelang kiamat sampai setelah kiamat, tugasnya Nabi Iya. Isa dan Mungkin masa di mana manusia itu akan diadili. Iya. Silakan Bang Madu, nanti kita alih ke yang lain. Sebentar Mbak, di sini masih adzan sebentar ya. Oh, ya silakan. Oh, Al-Qari'ah nomor berapa, Bro? Coba baca dari 1 sampai akhir. Satu. kafir seperti ini. Hari kiamat itu ya, hari kiamat yang mengerikan. Ayat 2
Apakah hari kiamat itu? Ayat 3. Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ayat 4. Pada hari itu manusia seperti Bang Her, saya tak persiapan dulu ya. Nanti Bang. Siap, Timbangan. siap Bang Alfa, siap Bang Alfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang muslim Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Abang di sini kan? Iya. Baik. Persiapan dulu. Oke, Quran Kemenak aja, Quran Kemenak 100 surat 101 rupanya. Oke, surat 101 dan langsung muncul. Boleh dikasih apanya kronologinya, ibaratnya Isa terangkat ke langit, habis itu Isa turun membunuh Itu sudah Dajjal. dibaca belum Al-Qari'ah tadi? Ini lagi proses. Baik, bacanya di hikmat ya, di apa namanya di ini Saya ya, selalu membaca dengan mengertikan. teliti. Baik, terima kasih. Ya harus dong. Kita kan membaca itu harus jelas. Loadingnya lama ini. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Oke, ayat 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Hari kiamat itu. Maka adapun yang berat timbangannya kebaikannya, ayat 8. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Oh, yang ringan itu ke neraka, yang berat ke surga. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Ayat 11. Ayat 11, api yang sangat panas. Yang dijelaskan bapak-bapak tadi itu saya belum temukan seperti itu tertulis di sini, Bapak. Nah, Nah, itu bacanya sampai udah akhir belum? sudah. Saya baca ya. Sudah. Al-Qaryah, hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qaryah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qaryah itu? Pada hari itu manusia seperti laron berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Baik. Nah, di situ di hari kiamat nanti, yaitu hari yang namanya semua makhluk ciptaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan laron yang berterbangan. Ini Kapas. makhluk yang ada di bumi atau yang ada di langit? Betul, yang di bumi dong. Kan kita kiamat Tapi kalau di Isa langit. bukan, Isa nggak di bumi lagi, bro. Isa udah terangkat ke langit. Baik, Nah, sekarang makanya itu nanti, salah. makanya oke baik Isa ada Bang kan- Madu di sini. Silakan. Silakan Yang Bang Gini ya, Madu. gini ya. Ya, Isa kan benar. sekarang sudah di langit. Sementara Ya. yang disebutkan Bapak tadi peristiwa ini kan di bumi. Berarti nggak ikut Iya. Isa dong, orang udah Isa udah di langit sana. Oke baik, sebelum ke Bang Madu, saya tanggapi dulu Bang Erben. Ini udah mulai timbul sedikit bantah-bantahan. Saya nggak mau nanti abang yang ada saya turunkan ya. Saya kan dibilang dari tadi awal nggak mau yang namanya bantah-bantahan. Soalnya ada tatkala saya mau bantah-bantahan, saya teriak-teriakan ada waktunya. Tapi saya mau yang sehat dulu sekarang ini. Jadi gini Bang, soal Al-Qaryah tadi, itu tadi balik lagi yang saya katakan. Nabi Isa itu datang menjelang hari kiamat. Sekali lagi, boleh Nabi saya sebentar data abangku dari mana? sayang. Boleh minta datanya Sebentar. Oke Datanya baik. mana? Aku, ya. Oke Datanya silakan surah Bang berapa itu? Madu. Silakan Bang Madu dijelaskan. Di Bang surah Abraham berapa? itu tidak salah. Sekarang Iya. Nabi Isa itu ada di langit. Dia belum Iya. wafat. Nggak salah. Tapi kapan Nabi Isa turun? Nabi Isa turun itu menjelang hari kiamat. Oke, Hari tertulis kiamat di mana, belum Bang? terjadi. Tertulis di mana, Oh, Bang? tertulis di mana? Ini, Bang. Coba buka Iya. surat Az-Zukhruf ayat 61. Al-Zuhruf. Ah, ini enak. Aku suka. Al-Zuhruf itu surah berapa ya? Al-Zuhruf. Ini keren ini yang menjelaskan ini. Saya suka belajar kayak gini. Al-Zuhruf. Ada yang tahu surah berapa itu Al-Zuhruf itu, kawan? Surah Nurul apa? Nabi Isa itu turun. Nabi Isa itu turun untuk melawan Dajjal. Az-Zukhruf, Yaitu- Bang, menit titisan. Dia Oh, Al-Zuhruf itu surah berapa itu? Ya, ayatnya ada surah itu. 61. Ayatnya Al-Zuhruf itu surah berapa? Aku belum dapat nih. Az-Zukhruf. Oh, Zuhruf 61 ya. Oke, Zuhruf. Oke, saya baca ya. Dikatakan di sini, dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Nah, Karena jadi itu janganlah Nabi kamu Isa itu- ragu-ragu tentang kiamat, dan Nah. ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, ketika hari kiamat itu kan hari kebangkitan tadi kan. Abang Erben, simak itu Iya. kata-katanya. Dan sungguh Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan garis bawah ya, Iya, datangnya akan datang hari hari kiamat. Berarti Oke. akan, yang akan datang, bukan setelah atau pas terjadi hari kiamat. Bisa dimengerti? Ya, Bang Erben, maaf saya potong sedikit, Bang Baher. Oke. Bang Erben, Iya, siap. membaca arti dari Al-Quran itu jangan disamakan dengan Bible ya, yang dipaksain. Oke? Ketika terjadi di sini adalah pertanda akan datangnya hari kiamat, berarti menjadi pertanda berarti sebelum hari kiamat. Oke. Dan itu pertanda hari kiamat itu tidak 10 atau 20 tahun, tapi 40 tahun lebih. Jadi Nabi Isa itu turun untuk melawan Yudas yang sekarang menjelma jadi Dajjal. Nah, di sini
Jadi Begitu. Dajjal itu turun nanti dihadapi oleh Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu tidak Ini akan aku baca tafsir Kemenat ya Pak Ustadz. Begini katakan. Dan sungguh dia, yakni Nabi Isa yang menggabungkan itu, yang lahir tanpa ayah dan dianugerahi kemampuan menghidupkan orang mati serta menyembuhkan berbagai macam penyakit, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu sedikit pun Iya, tentang itu udah jelas akan ya. datangnya hari kiamat itu, dan ikutilah aku dengan mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulku. Inilah jalan yang lurus yang dapat menyelamatkan kamu dari siksaku di dunia dan di akhirat. Jalan yang lurus di sini berarti datangnya Nabi Isa dong, jalan yang lurus. Betul, nanti Nabi Isa tugasnya meluruskan orang-orang yang menyimpang dan melawan Terus? Dajjal. Itu akan Terus? ya, udah dipahami belum itu? Tadi dulu, jangan Jadi, kemana-mana, jalan iya. terus. Kita ketika kunci dulu, abang udah paham belum itu? Kata akan datang. Oke. Akan Ya. datang kan? Setelah hari Akan kiamat datang. berarti sudah tidak ada lagi makhluk hidup, betul? Loh, mana nggak ada lagi makhluk di setelah hari kiamat? Tadi Al-Qari'ah, ya Allah ya Karim. Al-Qur'an tadi itu kan justru di situ dikatakan manusia seperti laron berterbangan. Nah, berarti apa itu? Berarti kalau manusia seperti laron berterbangan, adakah yang hidup sudah hari kiamat itu? Ya namanya Yang- kalau berterbangan ya hidup. Ya, berarti dong, apa? Terbang. Astagfirullahaladzim. Bang, Ya. bukan karena punya sayap, Bang. Bukan Sudah berarti saya punya bilang, sayap. Bang Erben, sudah saya bilang, jangan menafsirkan Al-Quran sesuai seperti Ya, Bible. saya nggak menafsir, Yang dipaksain dipaksain. tadi bertanya sama kalian kawan. Gini Bang Erben, gini Bang Erben, pemahaman di situ bertebangan seperti laron-laron itu di mana manusia yang tertimpa gedung, yang terkena gunung meletus itu dia terlempar seperti bertebangan, itu seperti itu. Nah, apakah semua di bumi ini merasakan hal demikian? Itu kemungkinan besar ada yang hidup sudah? Pasti nggak ada, itu hancur. Makanya dikatakan tidak ada yang hidup kecuali Allah setelah hari kiamat. Makanya Nabi Isa pun ikut mati. Seperti itu, makhluk hidup semuanya mati, tumbuhan mati, semuanya Jadi, hancur gitu loh. Gini Pak Bos, lihat ini ya. Aku kan baca ini, lihat. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Itu orang-orang yang buat orang-orang yang mualaf ya. Kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dia masuk Islam, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Beriman itu dalam konteks bukan menyembah, tetapi percaya bahwa Isa alaihi Ya, saya salatu tidak wassalam itu bicara adalah tentang- rasul. Yakni Ya. sebelum Isa mati dengan sebenarnya. Iya, Dan di nah hari setelah kiamat kiamat nanti, tuh. perhatikan ya. Ini satu konteks di atas ini sudah satu kalimat di bawah. Dan di hari kiamat nanti, ini dia kalimat ketiga ini. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Terhadap siapa? Yang percaya kepada Isa sebelum kematiannya. Nah, Pengertian betul. ini diperkuat dengan adanya bacaan lain yang menyebut, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, yaitu sebagai Betul. tanda dan dalil yang menunjukkan akan terjadinya hari kiamat. Mujahid telah mengatakan Iya, sungguh tanda mengenai itu, makna bentar, firman-Nya, itu kan sudah dan jadi sesungguhnya tanda. Isa benar memberi Siap pengetahuan Bang tentang Madu, hari kiamat. di kondisi ini ya Artinya, saya serahkan kepada hal Bang semisal Madu dan telah yang lain. diriwayatkan dari Abu Hurairah dan terusnya. Iya, Karena ya itu sudah. janganlah kamu ragu-ragu hari kiamat. Iya, terus apa yang disangsikan? Kan itu sudah jelas, itu jadi tanda. Ya oke, nggak apa-apa. Terus kalau bisa lagi, terus nanti tugas Nabi Muhammad apa di hari kiamat itu? Oh baik, jadi tadi dulu sebelum itu kita kunci dulu pertanyaan tadi Isa udah jelas ya? Udah dijawab ya? Ya, sudah jelas sesuai dengan Oke. penjelasan tadi kan. Baik, Terus ya udah tugas baik. Nabi Muhammad Kita apa? pertanyaan kedua kepada dari Bang RBN kepada kita semua bertanya tugas Nabi Muhammad apa katanya. Nah, Silakan Bang kalau- Madu. Jangan saya, karena saya di sini sudah maghrib. Kan ini saya jelasin nanti bisa. Nanti panjang lagi, nanti tidak sholat saya nanti. Oke baik. Silakan Bang Ibes. Terima kasih Bang Madu. Saya sholat dulu, Bang, ya. Ya diistirahatkan dulu, salat dulu. Bang Ibes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ibes, kiranya ada jawaban atau sudah maghrib di sana? Bang Alfa. Kebetulan juga di sini udah menjelang maghrib. Tapi apa pertanyaannya tadi? Kalau Nabi Isa Tugas itu Nabi nanti bertanda Muhammad. Dari zaman, terus tugas Baik. Nabi Muhammad di hari zaman itu apa? Bahkan Nabi Baik. Isa itu kan menjadi hakim juga. Ada aku baca di tafsir Isa hakim. Membunuh Dajjal, mematahkan salib, dan membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal, dan menjadi hakim. Nah, di situ kalau Nabi Muhammad tugasnya apa? Sebentar. Karena Iya, tidak iya. boleh sembarangan juga menjawab. Betul. Ya ilah, udah azan lagi. Mungkin kapan-kapan lah dijawab itu. Terima kasih lah aku ucapkan sama teman-teman. Saya Baik. Oke, ada, oke. sebenarnya ada, cuman nggak Ada. apa-apa Bang Erben. Iya ada.
Ya kalau ada boleh dijelaskan. Karena saya kalau Bang Erben ini oke, caranya nanya memang lumayan kritis. Maka dari itu tidak bisa juga menjawabnya dengan cara yang apa adanya yang ada dalam pikiran, karena Ya, yang ada nanti dipelintir. Yang ada nanti data, dipelintir. harus ada Betul. data. Kalau ada data, saya berhenti. Mm-mm. Karena tujuan saya harus berbasis data. Kalau nggak berbasis data ya akan terus di. Karena tugas Rasulullah itu, kalau untuk singkatnya ya, dari hadis-hadis itu, tugas Rasulullah itu sangat banyak di saat hari kebangkitan itu, karena akan mondar-mandir untuk mengumpulkan semua umat-umatnya yang dia sayangi. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk data-datanya mungkin membutuhkan waktu yang panjang, tapi kurang lebih seperti itu. Kalau memang Bang Erben penasaran, ada dan itu penafsiran-penafsiran hadis-hadis khususnya itu ada untuk cerita Rasulullah di saat di akhir zaman itu, karena banyak tugasnya. Beliau yang mengetuk pintu surga yang paling pertama dan diikuti oleh umat-umatnya. Begitu umat-umatnya masuk ke surga dan dia melihat pintu surga dan dia melihat ke dalam surga itu, ternyata masih ada yang kurang. Beliau lari lagi ke neraka. Dia melihat umat-umatnya lagi dan memohon lagi ke Allah, dan itu banyak. Kalau untuk mau diceritakan secara singkat itu akan tidak masuk akal, apalagi dilawan oleh iman seorang Erben ini, begitu. Baik. Oke, saya tambahkan sedikit, Bang Erben. Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi, menurut Bang Erben, tugas Nabi Isa kelak di bumi nanti untuk meluruskan jalan yang salah. Begitupun setelah hari kiamat, dia akan dikembalikan lagi kepada Allah atau mati. Nah, untuk kepada tugas Nabi Muhammad SAW, beliau tidak ada lagi tugas di bumi. Bisa Ya, dimengerti? betul. Balik lagi, beliau tidak ada lagi tugas di bumi, melainkan tugas yang ada di akhirat untuk menuntun umatnya, yang daripada umatnya itu menjalankan kebaikan di bumi, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu tugas beliau nanti di akhirat. Untuk spesifik tugas-tugas yang lainnya, wallahu a'lam bishawab, kita soalnya belum pernah ke akhirat. Gitu Bang Erben. Jadi untuk riwayat atau risalah Nabi Muhammad tugas di bumi atau di dunia ini belum ada, Yang- memang nggak ada, karena beliau sudah yang- wafat. Seperti Yang itu. aku baca gini kan. Kalau aku cari tugas Nabi Muhammad di hari kiamat, saya Di tidak mana menemukan. bacanya, Bang? Nah, Tidak saya iya itu temukan. dia. Tapi yang ada itu di akhir zaman. Apakah hari kiamat Di mana, dengan Bang? akhir zaman itu beda? Di mana Kalau tuh, Bang? dikatakan di akhir zaman, Enggak, di tugas mana itu? Rasulullah. Di mana Ini ada bacanya, di- Bang? Aku baca di Republika ini. Siapa itu yang perawinya, siapa yang bawa Ya, website ini itu apa? siapa? Republika, aku pakai Republika aja. Ini Coba kan bisa aku di on pakai- cam. Oke, dia salah on cam ya. Kalau Republika dari Saidina Yohanes itu paling, ya nggak Ben? Oh, ini kasih tahu aku. Oke ya. Kan beginilah si kafir ini. Ya Bang, jangan Bang Alfa. Jangan gitu, Bang Alfa. Kalau dia nggak mau menghujat, kita nggak boleh ya. Dengarkan ya. Tugas Narasi. Rasulullah adalah ini ya. Apa tugas Nabi Muhammad di akhir zaman? Akhir zaman dengan hari kiamat menurut saya agak berbeda ya. Tapi menurut teman-teman bagaimana terserah lah ya. Tugas Rasulnya adalah menyampaikan risalah, yakni menyampaikan hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan petunjuk-petunjuknya serta wajib atau wad janji dan Wa'ad. waid ancaman. Artinya gini kan, kan tadi kan waktu Isa datang, setelah Isa datang, kan semua manusia sudah mati. Baik, Terus, untuk apa lagi disampaikan risalah? Kan sudah semua manusia mati. baik. Nah, Oke. itu pertanyaan saya. Udah ada lagi, Bang? Jangan dimatikan kameranya ya. Oke. Oke, jadi di situ ada kata tugas Rasulnya adalah menyampaikan risalah, yakni menyampaikan hukum-hukum, peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuknya serta wad atau janji dan apa itu? Wa'id, ancamannya. Sekarang saya bertanya, apakah Rasulullah di situ berkenan untuk hadir ke dunia? Ada tulisannya enggak? Atau peraturan-peraturan yang disampaikan kepada alim ulama? Begini. Itu enggak, sebentar. Itu Ya. semata-mata hanya Rasulullah yang turun ke bumi untuk menyampaikan itu, atau sanad-sanadnya atau kayak ulama yang meneruskan itu ada gak tertulis nanti Nabi Muhammad turun ke dunia gitu, ada gak di situ? Itu sesuai dengan penjelasan Ustadz yang tadi juga Pak yang saya baca ini. Jadi apa yang dijelaskan Pak Ustadz dengan yang aku baca ini sejalan. Cuma saya Baik, bertanya jadi begini. di sini Pertanyaan saya Nabi gini, Muhammad bentar. ya. Tadi kan di awal Bapak menjelaskan pada hari kiamat, hari kebangkitan itu, waktu Isa datang, setelah Isa datang semua manusia mati. Ya toh? Terus kutanya, pada saat yang sama tugas Nabi Muhammad apa? Kalian bilang menyampaikan risalah. Pertanyaan saya, untuk apa lagi disampaikan risalah kalau semua manusia sudah mati? Kepada sampaikan risalah kalau semua manusia sudah mati. Kepada siapa lagi disampaikan risalah ini? Kan itu yang saya tanya, Pak. Baik, jadi di sini gimana Bang Erben ya? Bang Erben bertanya untuk Nabi Muhammad turun ke dunia yang berbentuk zahir atau nyata, atau nanti kelak di akhirat sih? Mungkin gini, supaya pertanyaan saya ini terjawab, bisa nggak kalian menjelaskan
Nabi Muhammad mati, kapan dia bangkit, dan kapan dia naik Nah, ini dia. surga, Nah, ini dia. kemudian kapan dia lagi turun di akhir zaman, itu bisa nggak Baik, dijelaskan? baik. Nah, oke, Bang Erben sebentar dulu biar saya jelaskan. Jadi ini ya teman-teman ya. Tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi yang namanya hidup bangkit ke dunia. Nah, ini bakal jadi pertanyaan, saya tahu itu, dan ini keluar dari ucapan Bang Erben. Itu dia. Nah, Jadi sebentar, Bang Erben. kegelisahan Sebentar, Bang hati Erben. saya. Bentar. Jadi saya mau mendengarkan penjelasan dari bapak-bapak ustadz yang terhormat, bagaimana histori perjalanan Nabi Muhammad sampai akhir zaman masih bisa dia datang lagi hidup di dunia ini untuk memberikan risalah. Padahal waktu Isa datang, semua sudah mati manusia ini, hanya Allah sendiri yang hidup, bahkan Isa sendiri pun sudah Baik, mati. lalu Bang Terus Erben bertanya Nabi Muhammad gitu. Iya, Nabi Muhammad itu Nah, kapan jawabannya dia nggak bangkit, ada kapan dia naik ke kebangkitan. langit, dan kapan dia datang ke dunia untuk menyampaikan risalah ini. Boleh Baher, diberikan Baher. penjelasan Baher. historinya? Nah, saya ini Sedikit Baher. Sedikit Boleh, Baher, boleh, saya boleh. kasih masukan. ya, Erben, Ya, silakan, saya Bang. coba, saya Silakan, kasih Bang. literasinya ya, silakan nanti dibaca di surah Nabawiyah. Penulisnya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ya. Itu. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad dari mulai lahir hingga wafat. Ya. Silakan nanti. Yang saya tanya Itu bukan akan lebih Bapak. bagus. Dengar, Gitu loh. gini Pak Ustadz, mohon maaf Pak. Nggak ada bangkit kedua kalinya nggak ada. Yang Oke. turun itu cuma Terus Isa Nabi Muhammad salam. nggak ada. Nggak ada. Terus Nah, penjelasan bentar. Ah. Terus penjelasan Bapak Ustadz yang tadi di akhir zaman nanti katanya Nabi Muhammad menyampaikan risalah. Itu maksudnya gimana, Pak? Siapa itu? Yang menyampaikan baca? risalah di sini. Iya. Sebentar Bang, abang-abangku nanti bisa dibantu, Anda bisa jawab. Ini kan secara website ya, atau apa secara online. Jadi saya cuma bicara. Mohon maaf Bapak Ustadz, apa yang saya baca ini itu sama dengan yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Ini kita rekam Pak, nanti bisa diputarkan Baik. rekamannya. Jadi saya tanya tadi kan, Baik. kalau Nabi Isa di akhir zaman datang untuk membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Baik Bang Dajjal. Erben, di sini sudah maghrib. Oke. Sebentar saya jelaskan dulu di sini sebentar ya, udah maghrib ya, saya jelasin dulu. Jadi gini ya, sebelum abang-abang tanggapi nanti saya mau sholat dulu. Jadi gini, Bang Erben bertanya ini untuk memaksakan dirinya kepada Nabi Muhammad untuk tugasnya itu di dunia gimana? Nggak ada, dan akhirnya terjawab sudah di ucapan Bang Erben bahwa kebangkitan Nabi Muhammad itu gimana tuh? Coba runtutannya jelas. Nggak begitu. Dan ini saya tahu bakal Ya, nanti ke situ oke. ujungnya. Dan saya sudah menjawab bahwasanya riwayat Nabi Muhammad SAW itu nggak ada yang namanya kebangkitan. Yang ada nanti kelak di yaumul hisab. Nanti kita akan dipertemukan kembali atas amal ibadah kita yang baik. Kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad insya Allah. Kan seperti itu. Nah, untuk riwayat sebentar. Oke, terima kasih Pak Ustadz, supaya saya juga tidak mengganggu sholatnya Bapak-Bapak Ustadz yang terhormat. Baik, ada suaranya saya. Mohon maaf kalau pertanyaan saya itu mungkin kritis atau bagaimana ya, tapi saya mengapresiasi Kan grup kritis, ini pertanyaannya karena salah. ya udah nggak Bukan, apa-apa. sebentar, Pertanyaan saya itu Sebentar, salah Erben. bagi Bapak Ustadz. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu gini Erben, sebentar. Baik, saya tinggal dulu ya, sholat dulu ya Bang Apa ya. Iya. Oke, Iya, iya. Terima Bang kasih semuanya, Pak. Bang Ipin, Kalau Bang Ismet, pertanyaan Bang salah Ibis. itu Ini sebentar, Erben, seharusnya sebentar. seharusnya Coba, pertanyaan saya seperti apa dengar Pak? dulu. Boleh, Coba, pertanyaan Erben benar seperti dengar apa dulu Pak? ya. Boleh. Coba Sebentar. dulu saya. Bang Alfa, Sebentar. Kondusif ya. Bang Iya, Alfa, coba bentar. Erben dengar. Oke, coba Erben dengar dulu saya. Jadi setelah kiamat tadi sudah dijelaskan bahwa apa itu kiamat, jelas ya sudah tadi di dalam surat Al-Qari'ah apa itu kiamat. Kemudian Erben bertanya lagi tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam pada saat sebelum terjadinya kiamat itu Erben. Jadi itu yang benar. Kemudian pertanyaan Erben ketika mengatakan bahwa kapan Rasulullah SAW bangkit, itu tidak ada. Jadi Rasulullah itu telah wafat. Jadi nanti di akhirat. Oke, terima itu. kasih. Iya. Memang begini Pak Ustadz, pertanyaan saya tadi kan pertama, kalau Nabi Isa datang nanti di hari kiamat, dijelaskan gini. Terus Sebelum ya, oke, sebelum hari iya, kiamat. Iya, sebelum hari Iya, kiamat. iya. Terus nanti tugasnya baginda Muhammad itu apa? Katanya menyampaikan risalah. Terus saya tanya balik. Kapan itu? Siapa yang jawab itu siapa? Ini saya rekam, ada rekamannya nanti. Iya, yang jawab siapa? Mudah-mudahan Yang jawab besok- siapa? iya. Pokoknya salah satu dari yang ada di room ini. Jadi gini aja Bapak Ustadz yang terhormat, mohon maaf kalau pertanyaan saya ini mungkin pertanyaan anak SD. Saya mohon maaf, namanya juga SD ya, bertanya sesuai dengan kapasitas SD lah. Terima kasihlah untuk room ini yang mengizinkan saya bertanya, dan saya apresiasi dengan sangat karena baru kali ini ada room muslim sekondusif ini dan memang dibuka untuk bertanya. Ini menurut saya harus dikasih nilai tepuk tangan ini, kasih nilai tepuk tangan. Harus tepuk Kasih tangan. singa dong. Terima kasih. Ini Bang Erben sedikit saya tambahin. Oke, saya suka cita. Bang Erben sedikit saya tambahin.
Untuk yang tadi yang risalah itu dari dapatnya di Google ya. Mohon maaf Pak Ustadz, itu Bukan Ustadz. tadi ada satu orang Ustadz di dalam room itu menyampaikan itu, dan apa yang Enggak, disampaikan Pak itu- Ustadz itu Oh, bentar Bang Alfa. sesuai dengan saya Bentar baca. Bang Oke, Alfa. nanti Bentar, Bang nanti Alfa. gini, nanti kita koreksi, nanti bisa kita Oh, gini. koreksi. Gini, Karena ini Bang. saya rekam, besok saya akan nanti saya live kan ini saya rekam, Oke. saya rekam. Nanti rekamannya itu akan kita putar ulang untuk kita nilai bersama. Nggak Begini apa-apa, tidak, nggak apa-apa. risalah apa penyampaian risalah tentang Rasulullah itu apakah risalah Rasulullah yang disampaikan itu dari cerita-ceritanya untuk Nabi Isa nanti atau setelah pertanyaan Nabi Isa ini? Tadi kan saya tanya Bapak, ini saya buat ya, saya ulangi. Apa Nabi Isa kapan Nabi Isa wafat? Karena hari kebangkitan itu kan hari kiamat itu kan hari kebangkitan, etimologinya juga dari situ. Terus mereka bilang nanti kan Nabi Isa datang menjelang kiamat, mati dulu dia. Ya. Semua manusia mati. Terus saya bilang, terus nanti di hari kiamat itu di hari zaman itu apa tugas Nabi Muhammad? Oke, begini Bang ya. Dikatakan seorang Pak Ustadz tadi menyampaikan risalah, yakni menyampaikan hukum-hukum peraturan dan petunjuk-petunjuk serta janji dan ancamannya. Terus saya tanya, untuk apa lagi baginda Muhammad yang terhormat itu menyampaikan risalah? Bukankah ketika Isa sudah datang, semua manusia sudah mati? Ya. Itu tadi di situ Oke. mentoknya. Kalau untuk Halo, cek. Halo, Ya, cek. masuk, aman, aman. Bentar, Bang. Dilurusin dulu sebentar. Tadi saya berkata seperti itu. Bang Erben, jangan memelintir ya. Ini perkataan saya tadi, dengarkan baik-baik, jangan dipotong dulu. Saya berkata seperti itu, saya membaca apa yang Bang Erben bawa. Dan saya berkata dan bertanya balik, berkata seperti ini. Apakah yang dimaksud demikian itu Nabi Muhammad SAW itu turun ke bumi? Ataukah melalui perantara para ulama? Itu saya bertanyakan balik. Nah, Tadi itu bukan kan- narasi tadi- saya, tetapi bagaimana saya tadi sampaikan bahwasanya Oke, Nabi nanti gini Muhammad aja. itu bukan turun ke dunia yang menyampaikan risalah, tetapi lewat para ulama, yaitu menyampaikan hukum-hukum, risalah seperti itu. Nabi Muhammad nggak ada bangkit gitu. Yang saya sampaikan itu, makanya Bang Erben. Oke, Yang terima tadi kasih benar. Pak kalau begitu Iya, ya. Terima seperti kasih. itu. Ini ada Pak dosen Kingpin ini, mudah-mudahan Pak Kingpin sejati nih. Tapi Pak Kingpin ini biasanya Nah, saya boleh tanya nggak nih sama Erben ini? Ya, jadi gini udah stop ya Bang Erben ya. Tadi ini pernyataan saya udah Oke, diklarifikasi ya. Semoga kita dicerdaskan teman-teman. Semoga kita lebih hati-hati karena kita di dunia ini, di Indonesia khususnya, majemuk, pluralis, banyak agama yang harus saling dihormati dan saling menghormati. Sampai sini bisa saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.